Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan karunia-Nya kepada kita berupa nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiah, nikmat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi manakala engkau ingkar terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu, inna azabillah syadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dadang Ismanto akan memberikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib terbagi dua. Ada yang dikatakan fardu ain, ada yang dikatakan fardu kifayah. Fardu ain adalah merupakan sholat yang wajib dilaksanakan perorangan. Sholat ini termasuk sholat maktubah. Sholat yang sebanyak 17 rakaat yang dilaksanakan di 5 waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sholat ini pun dianjurkan dilaksanakan dengan cara berjamaah. Jangan sampai sholat ini kita lalaikan, lebih-lebih kita tinggalkan. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan sholat maktubah kita, sholat wajib kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan dengan ikhlas. Kita laksanakan hanya dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fardu kifayah. Sholat ini dilaksanakan manakala ada salah satu atau satu orang melaksanakan sholat tersebut, sudah gugur kewajiban sholat tersebut. Tapi manakala tidak ada satu orang pun yang melaksanakan sholat tersebut, maka menjadi berdosa umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salat maktubah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Wa idza salahat salat sa'iru amali wa idza fasadat sa'iru amali." Nanti yaumil qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
pertama-tama yang diperiksa, pertama-tama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang salat. Manakala salat hamba itu baik, maka amalan-amalan yang lainnya dipandang baik. Tapi manakala salat hamba rusak, maka amalan-amalan yang lainnya dianggap rusak. Oleh karena itu, jangan sampai kita melalaikan salat dan juga meninggalkannya. Marilah kita laksanakan yang menjadi kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan kewajiban yang kita laksanakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Di samping itu pula ada yang namanya sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang dikatakan sholat rawatib. Ada rawatib ba'diyah, ada rawatib qabliyah. Sholat rawatib adalah merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ada rawatib ba'diyah, sholat yang dilaksanakan setelah sholat wajib. Ada yang dikatakan rawatib qabliyah, sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat wajib. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'alaikum bis sholati fi buyutikum, fa inna khairas sholatil mar'i fi baitihi, illa sholatal maktubata." Sholatlah di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat yang dilaksanakan di rumahnya, kecuali sholat maktubah. Di dalam hadis ini termasuk hadis yang bersifat umum, yang meliputi semua jenis sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah secara mutlak, kecuali sholat sunnah yang menjadi bagian dari syiar Islam, seperti sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa, dan juga sholat taraweh. Demikianlah apa yang dikemukakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Sholat sunnah diharuskan, dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah, meliputi semua sholat sunnah kecuali sholat tersebut tadi. Sholat wajib, sholat maktubah. Sholat maktubah adalah sholat yang dilaksanakan, yang dianjurkan di masjid, yang dilaksanakan secara berjamaah. Pun berkaitan dengan sholat sunnah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis lain, "Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhidhu qubura." Jadikanlah tempat pelaksanaan sebagian sholatmu di rumah-rumah kalian, dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita laksanakan, baik itu sholat maktubah, sholat wajib, ataupun sholat sunnah. Marilah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah materi tentang sholat wajib dan sholat maktubah. Kita laksanakan di rumah, dan jangan lupa kita belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan jagalah kebersihan untuk memutus rantai penyakit wabah yang terjadi pada saat ini.
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, melindungi kita semua, menjauhkan dari mara bahaya, terutama wabah yang terjadi pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah tersebut. Dengan demikian kita dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan kembali sama-sama kita laksanakan dengan berjamaah di masjid. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.